Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika kali ini kita membahas aplikasi barisan dan deret ya. Kita membahas soal latihan itu pada buku Intan Pariwara halaman 131 sampai dengan 132. Enggak semuanya saya bahas, itu hanya 1 sampai 5 aja ya. Oke, hasil sensus penduduk pada tahun 2013 sampai dengan 2016 tercatat seperti tabel di bawah ini. Tentukan banyaknya perkiraan penduduk pada tahun 2023. Ini bukan selisih ya, karena dari 60 ke 66 itu kan 6.000 aja, tetapi dari sini ke sini enggak 6.000, dia 6.000 lebih lah. Maka dia bukan barisan aritmatika, tetapi dia tergolong dengan barisan geometri karena rasionya tetap, rasionya sama begitu. Nah, itu dari barisan geometri itu nanti ini udah termasuk barisan geometri ya. Itu UN sama dengan AR, UN sama dengan AR pangkat N-1. Ini sebagai A-nya, ini sebagai A. Nah, R itu kan suku sesudah dibagi suku sebelum. Berarti nanti R-nya itu 66.000 dibagi 60. Corek-corek berarti itu nanti dapat 11, dapat 10. Berarti 11 per 10 itu R-nya 1,1. Nah, yang ditanyakan dari tahun 13 sampai 23 itu kan 11 tahun. Kalau dihitung 13, 14, 15, 16, kemudian ini misalnya ini 17 ya. 17, 18, 19, 20, 21. Ini tahun ya, maksudnya tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2003, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti yang ditanyakan U11 begitu. Ini U11 berarti nanti AR pangkat 11 dikurangi 1. Berarti U11 itu nanti AR pangkat 10 begitu. Jadi nanti U11-nya sama dengan A-nya itu 60. Kemudian R-nya itu 1,1 dipangkatkan 10 berdasarkan tabel aja, nanti pakai kalkulator juga bisa. Kalau kalkulator nanti pembulatan ya, kalau orang itu enggak ada yang pecahan. Nah, ini 1,1 pangkat 10 itu hasilnya 2,5937. Oke. Dan itu nanti 155 jawabannya ada di A, begitu. Paham ya, untuk mendeteksi apakah itu aritmatika atau geometri, begitu caranya. Kemudian yang nomor 2, setiap 3 tahun populasi penduduk di suatu desa berkembang menjadi 2 kali lipat. Nah, ini kata kuncinya 2 kali lipat. Kalau kali itu kan berarti dia geometri. Nah, berarti ini barisan geometri begitu. Dengan R sama dengan 2, karena 2 kali lipat dari 3 tahun sebelumnya. Jadi pergantiannya 3 tahun. Banyaknya penduduk desa tersebut 1.500 jiwa pada tahun 2028. Kira-kira begitu ya. Pada tahun 2016 tercatat penduduknya 1.500 jiwa. Pada tahun 2028 kira-kira banyaknya berapa, begitu kan? Per 3 tahun. Boleh menggunakan rumus, boleh juga langsung, itu bisa itu. Gini, ini 2016 ya, 2016 per 3 tahun 2019, kemudian 2022, 2025, kemudian 2028. Pada tahun 2016 1.500
Begitu, kemudian kalau 2 kali lipat berarti 3.000. Kalau 2 kali lipat lagi berarti dia 6.000, kali 2 lagi berarti dia 12.000, kali 2 lagi berarti dia 24.000. Begitu. Boleh pakai cara begini, mau pakai rumus juga boleh. Kalau mau pakai rumus berarti dia ditanyakan U1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ditanyakan U itu berarti untuk barisan geometri AR pangkat 4. A-nya ini 1.500 ini sebagai A, R-nya 2 berarti 1.500 dikalikan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 1.500 dikali 16. Begitu ya. 1.500 dikali 16 itu sama. Gitu ya. Oke, lanjut. Pak Dinar membeli tanah seluas 200 meter dengan harga 200 juta pada tahun 2014. Pada tahun 2019, dia ingin menjual tanah tersebut. Seiring berjalannya waktu, harga tanah naik 15% setiap tahun. Berarti dari 14, 15, 16 gitu kan ya. Oke. Berarti ini nanti sebagai A-nya. Ini nanti sebagai A, kemudian ini sebagai R. Ini dihitung ya dari 2014, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti ditanyakan suku ke-6. Berarti U, barisan geometri karena persen. U6 itu nanti AR pangkat 6 kurangi 1, AR pangkat 5. A-nya itu 200 juta gitu. Kemudian R-nya itu persen itu per 100, jadi nanti 1,15 per 100 ya, pangkat 5. Begitu. Nah, ini nanti 200 kali 1,15 pangkat 5 itu 2,0114. Itu nanti jawabannya 402.280. Gitu. Ini jawabannya E. Tuh. Ini menggunakan rumus pertumbuhan juga ya, karena persen itu nanti rumusnya H sama dengan H0 kali 1 plus persenannya itu tadi dalam persen pangkat N gitu. Oke, kalau mau pakai rumus pertumbuhan bisa nanti. Oke ya. Kemudian nomor 4, jumlah penduduk suatu kota setiap 10 tahun menjadi 2 kali lipat. Nah, ini lagi-lagi dia menjadi R. Ini menjadi R. Kemudian menurut hasil sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk itu 3,2 juta. Nah, berarti perhitungannya mundur. Kalau kita kesulitan menggunakan rumus gini aja, kita cara yang pakai nalar aja dari 2010, 10 tahun ya. 2010. Kemudian ini turun 10 tahun berarti kan 2000. Kemudian 1990, 1980, 1010, kemudian 1960. Nah, gitu. Ini kan 3,2 begitu. Nah, 2 kali lipat berarti kalau sudah 3,2 berarti setengahnya dia itu, setengahnya karena
dari berapa kok jadi 3,2? Berarti ini kan setengahnya. Kalau 2 kali lipatnya kok menjadi 3,2, berarti ini pastinya 1,6. Begitu. Terus setengah lah ibaratnya sekarang. Nah, biar kalau ke sana itu 2 kali lipat. Ini kan 2 kali lipat, berarti ini 0,8 begitu. Terus ini berarti biar ini 0,4. Terus lagi 0,2. Nah, ini 0,1 selesai gitu. 0,1 itu kali juta jiwa itu jawabannya ini. Gitu aja deh, oke. Pada awal pengamatan terdapat 8 jenis bakteri. Nah, 8. Setiap 24 jam, ini pakai cara yang otodidak aja ya. Setiap 24 jam bakterinya membelah menjadi 2. Jika setiap 96, seperempat dari seluruh bakteri dimatikan. Banyak bakteri setelah 144 jam gitu. Nah, ini bakteri gitu. Bakterinya kan awalnya 8. Setiap 24 jam, ini 24 jam, membelah menjadi 2, berarti 16. 24 jam lagi, berarti 32. 24 jam lagi, berarti 64. 24 jam lagi, itu 64 kali 2, 128. Ini segini ini sudah 96 jam, berarti harus mati. Seperempatnya mati. Mati seperempat kali 128, berarti dia yang mati itu 32. Lanjut, berarti kan 128 dikurangi 32. Hidupnya yang hidup berarti 102 itu 96. Berarti ini lanjut. Lanjut kan? Lanjutnya 96. Ini 96 jam, 96 bakteri, 24 jam lagi berarti dia 192. Kemudian 24 jam lagi berarti 384. Nah, ini kan 48 jam. Terus yang ini tambah 96 jam. Ini sudah total jamnya sudah 144 jam. Ada berapa bakterinya? Ada ini. Jadi jawabannya C. Gitu aja. Boleh kok pakai cara nalar begitu, boleh. Oke, terima kasih. Semoga paham, semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.